Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, sekarang ini kita masih di 10 pertama bulan Rajab. Umat Islam di mana-mana di Indonesia di bulan Rajab ini, yang merupakan salah satu bulan haram, bulan suci atau bulan mulia, banyak meningkatkan amal ibadah melebihi bulan-bulan sebelumnya. Dan biasanya ketika memasuki bulan Rajab, orang-orang di luar Ahlus Sunnah, orang-orang Wahabi banyak berteriak-teriak bid'ah, haram, hadis dhaif, hadis maudhu, atau tidak ada hadis dhaif tentang keutamaan bulan Rajab. Karena itu pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan amalan bulan Rajab. Jadi kita bicara tentang keutamaan amalan bulan Rajab, dan ini dalam rangka meluruskan kesalahan Syekh Abdurrahman As-Sudais, ulama Salafi Wahabi dari Saudi Arabia. Syekh Abdurrahman As-Sudais ini ulama Salafi Wahabi Saudi Arabia berkata, dan perkataan ini viral ya. Kata beliau, tidak ada satupun hadis sahih tentang keutamaan bulan Rajab. Tidak pula hadis hasan, bahkan tidak ada yang dhaif sekalipun yang dapat dijadikan hujjah atau dalil. Ini perkataan Salafi Wahabi Saudi Arabia. Pertanyaannya, benarkah nggak ada satu hadis sahih tentang keutamaan bulan Rajab? Hadis hasan bahkan dhaif nggak ada. Jawaban kita, pernyataan Salafi Wahabi tersebut jelas suatu kesalahan, sesat dan menyesatkan. Mengapa? Keutamaan bulan Rajab terdapat dalam Al-Quran, hadis sahih, hadis hasan dan dhaif, sebagaimana dijelaskan oleh para hufaz seperti Al-Imam Al-Baihaqi dan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Keutamaan bulan Rajab dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 36. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya adalah 4 bulan haram, bulan suci atau bulan mulia. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Nah, mengenai penafsiran ayat ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qawlihi azza wa jal, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah ila qawlihi minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum qala la tadhlimu anfusakum fi kullihin thumma ikhtassa min dzalika 4 ashhurin faja'alahunna huruman wa 'azzama hurumatihin wa ja'ala adz-dzamba fihinna a'zam wal 'amala shalih wal ajra a'zam. Ini riwayat Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Fadailul Awqat halaman 8. Artinya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata mengenai firman Allah, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan. Terus diantaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu.
Kata Ibnu Abbas, maksudnya janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam semua bulan itu. Artinya jangan melakukan maksiat, jangan meninggalkan kewajiban. Kemudian Allah menentukan 4 bulan dari kesemuanya, maka Dia jadikan 4 bulan itu sebagai bulan-bulan yang haram atau suci. Dia agungkan kesuciannya dan Dia jadikan perbuatan dosa pada 4 bulan itu lebih besar, serta amal soleh dan pahalanya lebih agung. Ini riwayat Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Fadailul Awqat, juga diriwayatkan di dalam kitab-kitab tafsir bil ma'thur. Nah, artinya apa? Berdasarkan ayat ini, melakukan amal soleh pada bulan Rajab itu pahalanya lebih besar daripada bulan sebelumnya, karena bulan Rajab ini termasuk bulan haram. Dan amal soleh ini sifatnya umum. Apakah amal soleh yang berupa puasa, berupa sedekah, berupa ibadah sunnah, baca Al-Quran, dan lain sebagainya. Ini dasar Al-Quran tentang keutamaan bulan Rajab. Kemudian saudara, keutamaan bulan Rajab dalam hadis sahih dan hasan. Yang pertama, an Abi Bakrah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, az-zamanu qad istadara ka hayatihi yawma khalaqas samawati wal arda. As-sanatu 12 syahran minha 4 hurum, 3 mutawaliyat, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Bakrah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya masa telah berputar seperti keadaannya pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun itu 12 bulan. 4 bulan diantaranya adalah bulan-bulan haram, artinya bulan suci. 3 bulan beriringan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, serta bulan Rajabnya suku Mudhar, antara bulan Jumada dan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini artinya apa? Ini berarti menunjukkan bulan Rajab itu termasuk bulan haram. Amal soleh pahalanya lebih besar daripada di luar bulan haram, termasuk bulan Rajab. Ini hadis yang bersifat umum. Kemudian hadis lain ya, an Utsman bin Hakim al-Ansari qal, sa'altu Sa'id bin Jubair an shami Rajab wa nahnu yawma idzin fi Rajab faqal, sami'tu ibn Abbas radhiyallahu anhuma yaqul, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasum hatta naqula la yuftir wa yuftir hatta naqula la yasum. Rawahu Muslim. Utsman bin Hakim al-Ansari berkata, aku bertanya kepada Sa'id bin Jubair tentang puasa di bulan Rajab, sedang kami berada dalam bulan Rajab. Ia berkata, aku mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berpuasa, sehingga kami berkata beliau tidak berhenti berpuasa. Maksudnya di bulan Rajab selalu berpuasa. Beliau juga tidak berpuasa, sehingga kami berkata beliau tidak berpuasa. Artinya di bulan Rajab itu berpuasa, cuma tidak sebulan penuh begitu. Kadang-kadang beberapa hari puasa, kadang-kadang beberapa hari tidak puasa. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Artinya apa? Ini ada hubungannya dengan keutamaan ibadah puasa di bulan Rajab. Kemudian hadis lain tentang puasa, Mujibah al-Bahiliyah an abiha aw ammiha annahu ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma intalaqa fa atahu ba'da sana wa qad taghayyarat haluhu wa hay'atuhu faqala ya Rasulullah ama ta'rifuni qala wa man anta qala anal bahili alladhi ji'tuka amal awal qal fama ghayyara wa kunta hasanal hay'ah qal ma akaltu ta'aman illa bilailin mundu faraqtuka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima adzabta nafsak thumma qal sum syahras sabri wa yawman min kulli syahrin qal zidni fa inna bi quwwah qal sum yawmain qal zidni qal sum thalathat ayyam qala zidni qala sum minal haram watruk
sum minal hurum watruk, sum minal hurum watruk. Wa qala bi asabi'i thalathah fadammaha thumma arsalaha. Hadisun sahih, hadis ini sahih, rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Dari Mujibah Al-Bahiliyah, dari ayah atau pamannya, bahwa ia mendatangi Rasulullah SAW, kemudian pergi atau pulang. Lalu datang lagi pada tahun berikutnya, sedangkan kondisi fisiknya telah berubah kurus sekali. Ia berkata, wahai Rasulullah, apakah engkau masih mengenalku? Beliau bertanya, kamu siapa? Ia menjawab, aku dari suku Bahili yang datang tahun sebelumnya. Nabi SAW bertanya, kondisi fisikmu kok berubah? Dulu fisikmu bagus sekali, sekarang kenapa kurus kering? Ia menjawab, aku tidak makan kecuali malam hari sejak meninggalkanmu. Sejak bertemu sampean Rasulullah, saya puasa terus. Lalu Rasulullah SAW bersabda, mengapa kamu menyiksa diri? Lalu beliau bersabda, berpuasalah di bulan Ramadan dan 1 hari dalam setiap bulan. Ia menjawab, tambahlah kepadaku karena aku masih mampu. Beliau menjawab, berpuasalah 2 hari dalam sebulan. Ia berkata, tambahlah, aku masih kuat Rasulullah. Nabi SAW menjawab, berpuasalah 3 hari dalam sebulan. Ia berkata, tambahlah aja, jangan 3 hari, saya masih kuat. Nabi SAW menjawab, berpuasalah di bulan haram dan tinggalkanlah. Berpuasalah di bulan haram dan tinggalkanlah. Berpuasalah di bulan haram dan tinggalkanlah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Artinya apa? Hadis ini menjadi salah satu dalil hadis sahih yang memberikan pesan puasa di bulan haram termasuk bulan Rajab itu dianjurkan. Dianjurkan berdasarkan hadis ini. Kemudian hadis lain. Ini hadis hasan ya, an Usamah bin Zaid radhiyallahu an qala qultu ya Rasulullah lam araka tasumu syahran minasy-syuhur ma tasumu min Sya'ban. Qala dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Haditsun hasan rawahu Ahmad wan Nasa'i. Ini hadis hasan. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu an berkata, wahai Rasulullah, aku tidak melihatmu berpuasa dalam bulan-bulan yang ada seperti engkau berpuasa pada bulan Sya'ban. Artinya kalau bulan Sya'ban Rasulullah puasanya lebih banyak daripada bulan-bulan lain selain Ramadan. Beliau SAW menjawab, bulan Sya'ban itu bulan yang dilupakan oleh manusia antara Rajab dan Ramadan. Ini hadis hasan riwayat Ahmad dan An-Nasa'i. Maksudnya apa? Qala al-Hafiz Ibnu Hajar, fahadha fihi isy'arun bi anna fi Rajab musyabahatan bi Ramadan wa anna an-nas yashtaghiluna fihi min al-ibadah bima yashtaghiluna bihi fi Ramadan wa yaghfuluna an nadhiri dhalika fi Sya'ban lidzalika kana yasumuhu wa fi takhsisihi dhalika bis-shaum isy'arun bi fadli siyami Rajab wa anna dhalika kana minal ma'lum al-muqarrar ladaihim. Ini dalam kitab Tabyinul Ajab halaman 12. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, hadis tadi, hadis Usamah memberitahukan bahwa bulan Rajab memiliki keserupaan dengan bulan Ramadan. Dan bahwa manusia, maksudnya para sahabat, sibuk dengan ibadah pada bulan Rajab seperti kesibukan mereka pada bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan mereka sibuk ibadah, bulan Rajab sibuk juga. Ternyata bulan Sya'ban tidak begitu. Akhirnya apa? Rasulullah SAW memperbanyak bulan Sya'ban. Mereka melalaikan hal yang sama pada bulan Sya'ban. Karena itu Rasulullah SAW berpuasa pada bulan Sya'ban. Dalam menentukan Sya'ban dengan puasa, memberitahukan tentang keutamaan puasa Rajab. Dan bahwa demikian itu termasuk sesuatu yang menjadi ketetapan di kalangan mereka. Maksudnya kalangan para sahabat. Demikian penjelasan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Tabyinul Ajab halaman 12. Lalu hadis berikutnya tentang Atirah. Ini hadis hasan. Mikhnaf bin Sulaim radhiyallahu anhu qala kunna waqufan 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi Arafah faqala ya ayuhan nas inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyatan wa atirah.
Atadruna mal atirah? Hiya allati yusammiha an-nas ar-rajabiyah. Haditsun hasan rawahu Abu Dawud wa Nasa'i Ibnu Majah. Mikhnaf bin Sulaim radhiyallahu an berkata, kami sedang wukuf bersama Nabi SAW di Arafah. Lalu beliau bersabda, hai manusia, sesungguhnya setiap keluarga dalam setiap tahun dianjurkan berkurban dan beratirah dan atirah. Tahukah kalian atirah itu? Yaitu sembelihan yang mereka namakan dengan Rajabiyah, hadis hasan. Artinya ya, kalau di bulan Zulhijjah ya, pada hari raya Idul Adha, lalu hari-hari tasyrik 3 hari berikutnya kita dianjurkan kurban. Kalau di bulan Rajab dianjurkan atirah, sembelih kambing juga. Dan ini menurut ulama mazhab Syafi'i, atirah itu hukumnya sunnah, yaitu kambing yang disembelih pada 10 hari pertama dalam bulan Rajab. Tujuannya adalah bersedekah daging itu kepada mereka yang membutuhkan. Dan hukumnya tidak sama dengan kurban, sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab fikih Syafi'iyah, seperti dalam kitab Bushrul Karim juz 2 halaman 726. Nah, ini saudara-saudara beberapa hadis sahih dan hasan tentang keutamaan amalan bulan Rajab. Jadi jangan dibilang nggak ada hadis sahih dan hasan. Ada, saudara. Nah, kemudian keutamaan bulan Rajab dalam hadis dhaif. Ada ini hadis dhaifnya. Siapa bilang nggak ada? An Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati nahran yuqalu lahu Rajab, ma'uhu ashaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal, man shama yawman min Rajab saqahu Allah min dzalikan nahar. Rawahu al-Baihaqi fi Syu'abil Iman wa Ibnu Hibban fi Du'afa wa Dailami wal Asbihani fi Targhib wa Tarhib. Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam surga terdapat sungai yang bernama Rajab. Airnya lebih putih dari susu dan lebih manis daripada madu. Orang yang berpuasa 1 hari dari bulan Rajab, Allah akan memberinya minum dari sungai itu. Ini hadis dhaif riwayat Al-Baihaqi dan lain-lain. Ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Baihaqi, ini hadis dhaif, bukan hadis maudhu'. Walaupun sebagian ulama Wahabi bilang ini maudhu', tapi kita ikut ulama dulu yang diakui keahliannya. Kemudian hadis dhaif lagi. An Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala Rajab qala, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rawahu Ahmad wal Bazzar wa Tabrani fil Awsat. Ini hadis dhaif. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata bahwa apabila masuk bulan Rajab, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, berkahilah bagi kami bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan hidup kami sampai ke bulan Ramadan. Ini hadis riwayat Ahmad, Al-Bazzar dan At-Tabrani dalam Al-Awsat. Dan ini diamalkan juga oleh umat Islam di mana-mana, termasuk di Indonesia. Nah, dari keterangan-keterangan ini jelas sekali bahwa bulan Rajab ini termasuk salah satu bulan haram, bulan yang utama. Amal soleh di bulan Rajab itu pahalanya lebih agung, lebih besar, dan kemaksiatan dosanya lebih besar pula. Dan ini sekaligus juga menolak pernyataan tokoh Wahabi, salah satunya Syekh Abdul Rahman As-Sudais, yang mengatakan, katanya keutamaan bulan Rajab gak ada di dalam hadis sahih, hadis hasan, bahkan hadis dhaif sekalipun katanya gak ada. Itu pernyataan yang tidak bertanggung jawab, karena ternyata memang ada. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.